Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Intan Permatasari, NIM 22042283. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya terkait dengan pertemuan 14 dan 15. Pada pertemuan 14 dan 15 dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini yang berjudul adalah Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Yang pertama adalah penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Penegakan hukum administrasi negara yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan kewajiban dari aparatur negara untuk mengatur hubungan negara dengan masyarakat yang mempunyai tujuan bersama. Dalam penegakan hukum administrasi negara, ada faktor yang mempengaruhi terjadinya penegakan hukum seperti instansi aparatur negara yang berperan sebagai sarana dan prasarana pendukung mekanisme kerja kelembagaan. Pada penegakan hukum administrasi negara juga terdapat kebijakan yang pada dalamnya terdapat sanksi apabila suatu kebijakan itu melanggar atau diingkar. Sanksi tersebut akan berhasil jika hukum yang ditetapkan tegas, karena sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum. Hal ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, dan lembaga-lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh administrasi negara. Dalam lingkup hukum administrasi negara, pemerintah dapat memaksa apabila terjadinya suatu pelanggaran. Ini sebuah bentuk dari sanksi administrasi negara, yaitu suatu perangkat hukum yang bersifat pembebanan kewajiban sanksi administrasi negara yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan. Dapat berupa paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, penegakan uang paksa, dan pemerintahan mengenaan denda administrasi negara. Macam-macam sanksi hukum administrasi negara. Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang dimaksud agar pemerintah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif yang dimaksud untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Sebagai suatu upaya represif, pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terdapat tindakan pemerintahan dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat. Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum. Hal ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara atau pemerintah terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, dan lembaga-lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara. Dan ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif. Yang pertama yaitu sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti diuraikan sebelumnya bahwa suatu norma yang mengandung larangan, perintah, atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dan penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Macam-macam sanksi administrasi negara, yaitu yang pertama ada paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah ini merupakan salah satu bentuk tindakan nyata dari pemerintah untuk mengakhiri pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula. Sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban pemerintah atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undang. Yang kedua ada pengenaan uang paksa. Menurut N.E. Algra, uang paksa sebagai hukuman atau denda jumlahnya berdasarkan syarat atau perjanjian yang harus dibayar karena tidak menunaikan.
tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan. Dalam hal ini berbeda dengan baya ganti, kerusakan, dan pembayaran bunga. Dalam hukum administrasi negara, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan pada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan administrasi. Dan dari tindakan paksaan pemerintah, pengenaan uang paksa merupakan alternatif atau tindakan nyata yang berarti sebagai sanksi dan dianggap sebagai sanksi reparatoid. Persoalan hukum yang dihadapi dalam penegakan uang som sama dengan paksaan nyata dalam kaitannya dengan ketun yang menguntungkan seperti mohon izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau dilanggar, tidak segera mengakhirinya, uang jaminan itu dipotong sesuai dengan uang som. Yang ketiga itu ada pengenaan denda administrasi. Denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang paksa, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun, organ administrasi dapat memberikan hukuman tanpa peraturan hakim. Pengenaan denda administratif tanpa peraturan hakim ini tidak berarti pemerintah dapat menerapkannya secara arbitrary atau sewenang-wenang. Pemerintahan harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan perlindungan hukum bagi rakyat pada bidang perdataan dan bidang publik. Yang pertama kita bahas dulu mengenai perlindungan hukum dalam bidang perdata. Kedudukan pemerintahan yang serba khusus, terutama sifat-sifat istimewa yang melekat padanya yang tidak dimiliki oleh manusia. Berkenaan dengan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim, pemerintahan dalam tugasnya mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Berkenaan dengan kedudukan pemerintahan sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian dan sebagainya, maka kemungkinan muncul tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum. Berkenaan dengan perbuatan pemerintahan yang tertentu dengan hukum ini disebutkan bahwa hakim perdataan berkenaan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintahan, kewenangan hukum pemerintahan untuk membayar ganti rugi. Dan pada periode sebelum 1919, ketentuan pasal 1365 KUHP Perdata ditafsirkan secara sempit dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Timbulnya kerugian, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dan kesalahan pada pelaku. Berdasarkan penafsiran demikian, tampak bahwa perbuatan melawan hukum seperti sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Setelah tahun 1919, kriteria perbuatan melawan hukum adalah mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat, dan terdapat denda dengan orang lain. Dengan adanya perluasan penafsiran ini, maka perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada warga negara juga semakin luas, dan hal ini dianggap malah melahirkan kesulitan dalam praktik peradilan. Perlindungan hukum bagi rakyat terdapat tindakan hukum pemerintah. Dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik dilakukan melalui peradilan umum. Kedudukan pemerintahan dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, sehingga pemerintahan dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Konteks ini sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kesamaan kedudukan di mata hukum. Dan yang kedua yaitu ada perlindungan hukum rakyat dalam bidang publik. Dalam rangka perlindungan hukum,
keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya langkah mundur perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan dan adanya vice rembes pada pemerintah. Namun, di sisi lain memberikan kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran hidup masyarakat oleh pemerintah. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan dan mendapatkan sebelum suatu keputusan pemerintahan dapat bentuk untuk definitif. Artinya, perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah. Instrumen hukum pemerintahan yang lazim digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan. Di sini ada beberapa hal yang menjadi alasan warga negara harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah. Yang pertama yaitu karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan. Karena itu warga negara dan badan usaha perdata perlu mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua yaitu hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dengan sisi sejajar dan warga negara berada di pihak lemah dalam hal ini. Dan yang ketiga yaitu berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah berkenaan dengan keputusan sebagai instrumen pemerintahan yang bersifat sepihak dalam menentukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Rahma Intan Permatasari, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.